Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Marsela dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Khairul. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang si proposal penelitian saya yang berjudul Proses Penyesuaian Diri Mahasiswa Baru terhadap Lingkungan Kampus. Saya tertarik untuk melakukan penelitian ini karena penyesuaian diri merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Sedangkan banyak sekali mahasiswa yang belum mampu menyesuaikan diri dengan baik di lingkungannya. Oleh sebab itu, saya berharap dengan melakukan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa aspek penyesuaian diri yang baik, sehingga dapat mengurangi tingkat stres, cemas, ataupun keinginan untuk drop out dari dunia perkuliahan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam bab 1, yaitu latar belakang. Masa transisi dari sekolah menengah menuju ke perguruan tinggi merupakan fase perkembangan yang penuh dengan tantangan. Mahasiswa baru dihadapkan dengan banyak sekali berbagai perubahan, seperti perubahan sosial, akademik, maupun kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Menurut Harlow, penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang menuntut individu untuk merespon secara tepat terhadap tuntutan lingkungan. Dalam konteks ini, mahasiswa baru perlu menyesuaikan diri dengan pola perkuliahan, interaksi sosial yang beragam, serta tuntutan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Insan masalah pada proposal penelitian ini adalah bagaimana bentuk proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh mahasiswa baru dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan serta hambatan dalam penyesuaian diri mahasiswa baru di lingkungan kampus. Tujuan penelitian dari proposal ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap lingkungan kampus seperti adaptasi akademik, sosial, maupun emosional. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyesuaian diri mahasiswa baru di lingkungan kampus serta hambatan-hambatan yang dialami. Terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis yakni menambah pengetahuan di bidang konseling dan psikologi pendidikan, khususnya terkait dengan teori penyesuaian diri dengan teori penyesuaian diri di lingkungan kampus. Sedangkan manfaat praktisnya bagi mahasiswa baru memberikan pemahaman tentang strategi penyesuaian diri yang efektif sehingga dapat mengurangi tingkat cemas, stres, drop out atau masalah mental selama masa transisi dari dunia sekolah menengah menuju ke dunia perkuliahan. Langsung saja kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Menurut Sandro, dalam karyanya Lifetime Development mengartikan adaptasi diri sebagai keahlian seseorang yang berguna secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek kehidupan, emosional, serta aspek kognitif. Kemampuan setiap individu untuk beradaptasi dan menghadapi lingkungan baru berperan penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan membantu mereka menghadapi berbagai rintangan. Penyesuaian diri dalam istilah psikologi dikenal juga dengan istilah adjustment, yang berarti suatu proses untuk mencari titik temu antara kondisi diri sendiri dengan tuntutan lingkungan. Snyder mengungkapkan ada beberapa faktor yang dapat mengaruhi proses penyesuaian diri, yaitu kondisi fisik, kepribadian, proses belajar, dan juga lingkungan. Kondisi fisik meliputi hereditas, sistem utama tubuh, dan kondisi fisik. Kepribadian meliputi kemampuan untuk berubah, pengaturan diri, serta realitas diri. Proses belajar meliputi belajar, pengalaman, dan juga pelatihan. Serta lingkungan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta agama dan juga budaya. Bab terakhir yaitu bab 3, metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mendalami dan memahami proses penyesuaian diri mahasiswa baru terhadap lingkungan kampus secara mendalam, termasuk pengalaman, subjektif, persepsi, dan dinamika sosial yang dialami oleh responden. Dapat dua data dan sumber data yang saya ambil, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer berasal dari data yang dikumpulkan langsung dari lapangan untuk menjawab perumusan masalah terhadap penelitian yang saya lakukan. Sumber data primer adalah mahasiswa baru yang berkuliah di Universitas Khairul. Data sekunder merupakan data yang berasal dari buku, jurnal, artikel, atau dokumen resmi kampus yang membahas soal teori beradaptasi mahasiswa baru.
Sumber data sekunder berasal dari database online seperti Google Scholar atau situs resmi perguruan tinggi. Yang ketiga, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya gunakan merupakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan sebuah pembuatan struktural yang berisi pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi proses penyesuaian diri. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan merupakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, yakni dilakukan dengan secara tatap muka dengan responden dengan durasi tertentu. Teknik ini dipilih untuk mendapatkan narasi pribadi mengenai proses penyesuaian diri mahasiswa tersebut. Yang terakhir, ada teknik analisis data. Ya, ada dua, yaitu teknik penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Teknik penyajian data merupakan hasil analisis yang disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan kutipan langsung dari responden. Sedangkan penarikan kesimpulan, yaitu pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil analisis wawancara dengan responden yang sudah disajikan dalam bentuk narasi. Demikianlah hasil penelitian saya yang sudah saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 3. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, dan juga saya memohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam presentasi saya. Sekian untuk presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.